3M kita bukan guru. Maka dari itu, jangan hanya cuma mengajar, tapi apakah kita sudah sanggup untuk mendidik, apakah kita sanggup untuk membimbing. Baru, kalau tidak punya kekayaan 3M, kita bukanlah guru. Satu kata lagi permintaan. Oke, Aldi, coba nyanyi apa yang tadi kemarin? Ini Bagian lagu yang tadi. Pagiku cerah. Ya, coba. Oke, suara karena agak sedikit cerah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Jumpa lagi bersama Bang Il. Hari ini Bang Il berada di SDN 19 Cibadayar Utara. Adalah Bapak Rinaldi Gunawan Cana, dan sebelah kirinya dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Yesi Hasni. Ibu Yesi Hasni ini adalah kepala sekolah ya di SDN 19 Cibadayar Utara. Jadi kali ini pada kesempatan ini kita coba ngobrol bersama Ibu Kepala Sekolah mengenai bagaimana kisahnya Bapak Rinaldi Gunawan Channel ini menyampaikan niatnya kepada Ibu Kepala Sekolah ketika mau menyampaikan program ini. Ibu Yesi, bisa dijelaskan seperti apa dulunya Bapak Aldi ini bercerita mengenai program beasiswa yang akan dicanangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Hasni, Kepala SDN 19 Cibadayar Utara. Dikasih jabatan di sekolah ini 17 Mei 2022. Kalau hitungan baru beberapa bulan ya. Sampai di sini ketemu teman sejawat, teman-teman yang sudah dikenal dekat karena kami satu kecamatan. Ya. Aldi adalah teman sama pengangkatan, kami sama-sama dari honor kategori 2. Dan alhamdulillah sama-sama berhasil di bidangnya. Aldi berhasil di bidang youtubernya, dan saya alhamdulillah dipercayakan diamanahkan untuk jabatan kepala sekolah. Ya, waktu nyampe di sini, Aldi menyampaikan, Kak Esi, saya punya program, alhamdulillah berbagi rezeki dari dana yang masuk melalui YouTube kepada siswa-siswa SDN 19 Cibadayar Utara. Setidaknya dengan dana yang kita bagikan kepada anak-anak bisa mengembangkan sekolah ini. Jadi semacam apa itu apakah semacam langsung biaya atau bagaimana? Jadi Aldi menjelaskan kita ada program, sebenarnya ada 8 program Kak. Jadi yang saat ini jalan, alhamdulillah 5 sudah jalan. Sudah berjalan. Seperti contohnya mendatangkan guru tahfiz. Jadi mendatangkan guru tahfiz tiap Sabtu kami anak-anak diajarkan untuk baca tulis Al-Quran, kalau bisa hafalan. Target kami 1 juz saja dulu. Juz 30 ya, karena kami baru memulai dari awal. Kemudian kondisi lingkungan sekitar, anak-anak terkadang pulang sekolah tak ada mengaji. Jadi patokan kami ambil itu. Alhamdulillah saya mendukung penuh dengan program-program yang diberikan Aldi, seperti membayarkan sarana-prasarana kepada siswa, contoh baju gratis, alat-alat tulis gratis kepada anak-anak SDN 19 Cibadayar Utara. Dan itu sangat-sangat membantu orang tua. Sangat membantu sekali orang tuanya. Kenapa? Karena terkadang dalam satu keluarga itu ada 5 anak. Jadi mereka butuh biaya. Ada yang mau masuk SMA, ada yang masuk SMP, ada yang masuk SD. Dengan adanya pemberian baju gratis kepada anak-anak, mereka sangat mengatakan antusias sekali. Alhamdulillah ini membantu kami
dan itu sudah berjalan selama Aldi di sini. Selama Aldi ya, Selama belum ada Aldi di sini ya. Ya. Berarti di tahun ini kemudian saya koordinasikan kembali apakah itu tetap jalan. Alhamdulillah jalan. Pembelian alat-alat tulis, baju merah putih, kalau ada baju pramuka, dan itu bertahap. Ya, kalau kita langsung bagikan Kak, ya dengan kondisi juga kita bagikan bertahap ya pada anak-anak kelas 1, kemudian kepada anak kelas 2 sampai kelas 6 yang tidak punya seragam olahraga ya, seragam olahraga. Saya sangat antusias. Kenapa? Itu Aldi ini bisa memberikan motivasi kepada teman-temannya dengan berbagi, insya Allah rezeki kita semakin bertambah dan bertambah ya. Mungkin itu awalnya. Kemudian perlahan Aldi ingin mengatakan lagi. Kebetulan saya masuk di bulan Mei, pembagian rapor di bulan Juni ya. Kak, sebenarnya di bulan Juni ini ada pembagian beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Karena tahun sebelumnya memang udah pernah juga ya. Jadi sesi-sesi acaranya bagaimana nih? Biasanya mengundang para yang berkepentingan, yang bisa memberikan motivasi. Kemudian ketika hari H kami menerima rapor, ternyata yang berkepentingan tidak bisa datang. Jadi makanya diundur ya. Jadi sekarang makanya diundur. Tetapi kami mengingat siswa, kalau kami tidak bagikan rapor, itu orang tua kecewa ya. Jadi rapor kami bagikan, hadiah tetap kami bagikan dari sekolah berupa buku, berupa piagam, karena anak berprestasi tetap kita hargai. Yang beasiswa dari pribadi Aldi, kan itu dari pribadi, kemudian dilimpahkan ke sekolah, sekolah membagikan kepada siswa, kita undur Kak. Awalnya rencananya tanggal 22 Agustus. 22 Agustus kemarin ya. Ya. Fik, kami mengadakan 22 Agustus rapat sebentar internal. Kemudian ya ada beberapa lagi kendala, undangan yang disampaikan secara lisan ada yang tidak bisa datang. Kak, gimana kalau bisa diundur? Kebetulan tanggal 31 itu istri Aldi juga ulang tahun, momennya itu juga bagus, alhamdulillah kata kita kan. Bisa nggak undangan Aldi tanggal 31 itu? Ternyata kata Aldi usahakan Kak. Kalau seandainya kita lajukan acara tanggal 31. Dan alhamdulillah Jumat undangan beredar. Oh, Jumat kemarin ya? Nah, Jumat undangan beredar. Kamis ya. Kepastiannya ya itu secara lisan, oke, mereka bisa. Nah ya. Kemudian hari Senin diingatkan lagi, bisa nggak? Jadi nggak? Masalahnya kalau nggak jadi kan sayang, orang tua nggak dikasih tahu melalui undangan lisan juga. Kemudian anak-anak yang sebelumnya mendapatkan tentu harap. Tentunya harap sekali dia. Ya, bagaimanapun kita tahu kondisi sekolah kita, tahu kondisi orang tua kita, dia sedikit itu berarti buat mereka. Jadi gimana Bu? Jadi nggak? Kita undur tanggal 31. Akhirnya 31 Senin kemarin tanya lagi Aldi, alhamdulillah pejabat-pejabat yang diundang bisa, kecuali Pak Wali Kota ya, karena ada ya acara pertemuan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan karena agenda itu lebih penting daripada agenda kita ya. Jadi setelah penjelasan dari Ibu tadi berarti banyak sekali ya Aldi ya rintangan, maksudnya yang awalnya kegiatan ini akan dilaksanakan setelah menerima rapor kemarin ya. Jadi karena beberapa halangan. Jadi bagaimana Aldi melihat halangan-halangan itu tuh? Maksudnya kenapa bisa sampai seperti itu? Padahal kan niatnya baik ini ya. Ya, berawal dari niat direncanakan karena konfirmasi kita butuh kehadiran para petinggi. Kenapa para petinggi butuh agar sekolah ini termotivasi, pejabat aja bisa datang, berarti kita bangga sekolah di SD 19. Itu salah satu unsur. Makanya saya berusaha untuk bertahan bagaimana menghadirkan para tokoh dan pejabat yang ada di Kota Pariaman. Alhamdulillah dengan beberapa kali tertunda dan terrealisasi lah. Rencananya tanggal 22 Agustus kemarin. Namun karena sebuah ide kreatif juga dari pemikiran saya, ya kalau 22 sampai 31 nggak terlalu lama. Apalagi momen ini adalah momen hari ulang tahun istri saya sendiri. Makanya berkat niat yang kuat, dipersiapkan segala rencana, alhamdulillah perencanaan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Dengan program beasiswa secara pribadi yang Aldi canangkan ini, Aldi sebagai seorang pendidik, pada hakikatnya apa yang Aldi inginkan sesungguhnya? Berawal dari 2019, proses 2020 terjadinya sebuah corona, punya niat bagaimana caranya berusaha untuk berbagi. Karena Hanya ingin berbagi gitu. indahnya berbagi, kalau dipikir di masa lalu, kronologis kehidupan masa lalu mungkin sangat miris. Sangat Namun miris. dengan konsep yang dalam filosofi bahasanya, jangan tunggu kaya dulu untuk berbagi. Jadi kalau ingin berbagi Dan tidak usah beberapa kaya. motivator kakak-kakak senior yang memberikan semangat terus, akhirnya apapun tantangannya saya tidak akan mundur. Sekali lagi niat positif, semuanya akan saya laksanakan dengan semangat dan dengan sebatas kemampuan saya. Hal itulah yang membuat semangat tadi tidak akan pernah pudar. Makanya ditimbulkan sebuah hashtag, ayo jadi guru berbagi. Saya mungkin tidak akan menyampaikan one by one, satu persatu, cuma menyampaikan apa yang saya buat. Ada sedikit harapan saya untuk supaya direalisasikan, ditiru, dicontoh. Saya bukan orang hebat, tapi saya akan berusaha untuk selalu berbuat. Berusaha untuk berbagi. Jadi hal tersebutlah yang menjadikan semangat. Oh, mau ditiru, mau tidak, itu hak pribadi. Saya memaksakan tidak, tapi dengan sikap dan cara yang saya lakukan, mudah-mudahan ini menjadi contoh besar bagi Kota Pariaman, bagi provinsi, bagi nasional. Mudah-mudahan nama yang saya emban Gunawan berguna bagi nusa dan bangsawan. Saya akan berusaha untuk berguna untuk negara ini. Bukan hanya SD 19, bukan hanya Kota Pariaman. Saya berusaha semaksimal mungkin. Sabar dan waktulah yang akan menjawab semuanya berdasarkan proses masa depan. Oke, luar biasa sekali seorang guru memiliki pemikiran yang lebih mementingkan untuk berbagi. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah atau atasan dari Rinaldi Gunawan, seperti apa Ibu melihat sosok Rinaldi Gunawan? Ya, bagi saya pribadi ya Rinaldi adalah sosok seorang pendidik yang bisa memotivasi temannya. Mari kita berbagi, dengan berbagi insya Allah rezeki itu akan bertambah dan bertambah. Kemudian itu akan bisa menularkan juga kepada teman-teman sejawatnya. Ya. Nah, setidaknya dengan berbagi tersebut itu juga berguna bagi orang tua murid, ya, untuk pendidikan anak. Mungkin ada harapan Ibu buat para guru? Ya, Buat buat para pendidik Ya. terutama Kota Pariaman, majukan Kota Pariaman dengan pendidikan, tingkatkan kualitas pembelajaran, jangan pernah menyerah apapun kondisi siswa kita, itulah yang kita hadapi. Jangan pernah mengatakan dia bukan anak saya, tetapi kalau sudah berada di depan kita, dia adalah bimbingan Luar kita. biasa sekali, itulah kata-kata motivasi dari Ibu kepala sekolahnya. Dan Aldi sebagai seorang pendidik, mungkin ya bisa sedikit memberikan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bahasa motivasi dari saya pribadi untuk semua guru yang ada di Indonesia. Ingat, kita jadi guru harus memiliki kekayaan 3M. Kita tidak boleh miskin. Yang pertama, mengajar, mendidik, membimbing. Tanpa 3M, kita bukan guru. Maka dari itu, jangan hanya cuma mengajar, tapi apakah kita sudah sanggup untuk mendidik? Apakah kita sanggup untuk membimbing? Baru, kalau tidak punya kekayaan 3M, kita bukanlah guru. Satu kata lagi permintaan. Oke, satu kata. Aldi, coba nyanyi apa yang tadi kemarin? Ini, Bagian lagu yang tadi. pagiku cerah. Ya, coba. Oke, suara karena agak sedikit cerah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Oke, sekian obrolan kita bersama Bang El Official. Dan terima kasih. Oke, tonton, like, and subscribe. Jangan lupa channel Bang Il Official, Rinaldi Gunawan channel, dan kepala kita juga punya YouTube, Desi Hasni.
Semoga kita semua jadi di Kota Palembang. semua itu ya.